Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pembahasan materi ujian KSM tahun 2022 sebagai persiapan menghadapi KSM tahun 2023. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke nomor 3. Limfosit merupakan salah satu sel yang berperan dalam sistem imun. Limfosit memproduksi protein seperti limfokin yang diekspor keluar sel. Kita bisa melacak jalur yang dilalui protein ini, mulai dari produksinya sampai ekspornya, dengan cara memberi label pada protein tersebut menggunakan isotop radioaktif. Urutan struktur berikut ini yang akan terlabeli oleh radioaktif dalam peristiwa di atas adalah A. Badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, membran plasma. B. Nukleus, retikulum endoplasma kasar, membran plasma. C. Nukleus, badan Golgi, retikulum endoplasma halus. D. Retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, kemudian membran plasma. Marilah kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan limfokin? Limfokin adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok molekul atau protein yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau sistem limfosit. Nah, limfokin ini diproduksi oleh sel-sel sistem kekebalan, terutama oleh limfosit T, dan berperan penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan respon kekebalan tubuh terhadap infeksi, inflamasi atau peradangan, dan pertumbuhan tumor. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pelabelan isotop? Pelabelan isotop adalah proses penambahan isotop radioaktif atau isotop non-radioaktif ke molekul atau struktur tertentu untuk melacak atau mempelajari perilaku, pergerakan, atau interaksi molekul tersebut. Nah, pelabelan isotop ini dapat dilakukan pada berbagai jenis molekul, seperti protein, asam nukleat, baik DNA maupun RNA, karbohidrat, lipid, atau senyawa kecil. Pelabelan isotop dilakukan dengan menggantikan atom biasa dengan isotop yang ditandai secara khusus. Isotop yang paling umum digunakan dalam pelabelan isotop adalah isotop radioaktif. Contohnya adalah fosforus 32, karbon 14, dan iodin 125. Nah, isotop radioaktif ini dapat menghasilkan sinyal radioaktif yang dapat dideteksi dan digunakan untuk melacak pergerakan atau interaksi molekul dalam sebuah eksperimen. Nah, selain isotop radioaktif, isotop stabil atau non-radioaktif juga dapat digunakan untuk pelabelan isotop. Misalnya adalah isotop stabil seperti isotop deuterium atau karbon 13. Kedua isotop ini dapat digunakan untuk melacak lintasan metabolisme atau reaksi kimia tertentu. Nah, pelabelan isotop dengan isotop stabil memungkinkan identifikasi dan analisis molekul yang dilabeli tanpa risiko adanya paparan radiasi, karena isotopnya sudah bersifat stabil. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana urutan struktur yang akan terlabeli oleh radioisotop. Yang pertama adalah nukleus sel. Nah, protein seperti limfokin diproduksi di dalam nukleus sel oleh peristiwa atau proses yang dinamakan dengan sintesis protein. Jika menggunakan isotop radioaktif yang terikat dengan asam amino seperti sulfur 35 atau metionin yang mengandung isotop sulfur 35, maka isotop ini akan terinkorporasi ke dalam rantai polipeptida. Kapan? Saat protein sedang disintesis di dalam ribosom. Yang kedua adalah RE atau retikulum endoplasma. Nah, setelah sintesis protein dalam nukleus, protein yang mengandung limfokin tadi akan diarahkan ke RE melalui proses modifikasi, seperti liputan glikosilasi atau liputan lipid.
Jika menggunakan isotop radioaktif yang terkait dengan asam amino seperti leusin yang mengandung isotop karbon 14, maka isotop ini akan terinkorporasi ke dalam protein saat berinteraksi dengan ribosom di retikulum endoplasma. Yang ketiga adalah aparatus Golgi. Setelah melalui retikulum endoplasma, protein yang mengandung limfokin tadi akan mengalami lebih banyak modifikasi dalam aparatus Golgi. Isotop radioaktif yang terikat dengan asam amino, seperti aspartat yang mengandung isotop nitrogen 15, dapat terinkorporasi ke dalam protein saat berinteraksi dengan ribosom di Golgi. Dan yang terakhir adalah vesicle sekresi. Nah, setelah melalui modifikasi di Golgi, protein yang mengandung limfokin dikemas dalam vesicle sekresi, kemudian diekspor keluar sel. Otomatis di sini ada interaksi dengan membran plasma. Nah, isotop radioaktif yang terkait dengan asam amino seperti arginin yang mengandung isotop karbon 14 dapat terinkorporasi ke dalam protein saat protein dipindahkan ke vesicle sekresi. Jadi intinya adalah dengan memberikan label pada protein tersebut, menggunakan isotop radioaktif yang sesuai, kita dapat melacak jalur produksi dan ekspor protein dari nukleus sel hingga keluar sel, serta mempelajari proses modifikasi dan transportasi yang terlibat di dalam seluler. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, kemudian membran plasma. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.